IFRS S1 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board, ISSB, yang mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan yang berkaitan langsung dengan nilai perusahaan dan keputusan ekonomi investor. IFRS S1 ini disusun berdasarkan 4 pilar utama, yaitu governance, strategi, risk management, metrics and targets. Jika dilihat dari aspek governance, laporan PT Chandra Asri menunjukkan bahwa pengawasan keberlanjutan telah dilakukan pada tingkat tertinggi perusahaan, yaitu oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sejak tahun 2020, perseroan memiliki komposisi komisaris independen sebesar 43%, yang berarti melebihi ketentuan minimum regulator. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip independensi dan pengawasan yang efektif. Pada tahun 2022, PT Chandra Asri memperkuat tata kelola keberlanjutan dengan membentuk kerangka ESG Responsible, yang memberikan pengawasan langsung di tingkat dewan terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk perubahan iklim dan hak asasi manusia. Selain itu, dibentuk pula Sustainability Development Committee yang bertugas memantau kinerja dan implementasi ESG di seluruh entitas usaha. Dari sisi etika dan kepatuhan, perusahaan menerapkan kode etik, kebijakan anti korupsi, serta sistem whistleblowing yang berlaku tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga pemasok dan mitra bisnis. Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat kasus korupsi material yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keberlanjutan PT Chandra Asri telah sejalan dengan prinsip IFRS S1, khususnya terkait peran dan tanggung jawab dewan dalam mengawasi risiko dan peluang keberlanjutan. Beralih ke pilar kedua, yaitu strategi, IFRS S1 menekankan bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi strategi bisnis dan arah jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini, PT Chandra Asri menunjukkan perkembangan strategi yang cukup jelas dan bertahap. Pada periode 2020-2021, strategi keberlanjutan perseroan masih berfokus pada penguatan operasional, seperti pengurangan emisi melalui teknologi enclosed ground flare, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan. Meskipun masih bersifat operasional, langkah ini menunjukkan kesadaran awal bahwa isu lingkungan berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha. Memasuki tahun 2022, strategi keberlanjutan menjadi lebih terstruktur melalui penyusunan Sustainability Development Framework dan ESG Master Plan. Keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan, tetapi mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan bisnis. Transformasi paling signifikan terjadi pada periode 2023-2024, ketika PT Chandra Asri bertransformasi menjadi perusahaan solusi kimia, energi, dan infrastruktur. Dalam fase ini, keberlanjutan menjadi dasar dalam pengembangan bisnis baru dan akuisisi strategis, termasuk ekspansi ke sektor energi. Perusahaan juga secara eksplisit menyelaraskan strategi iklimnya dengan Enhanced Nationally Determined Contribution, ENDC, Indonesia dan strategi rendah karbon nasional. Dengan demikian, strategi keberlanjutan PT Chandra Asri telah mencerminkan prinsip IFRS S1, yaitu bagaimana isu keberlanjutan membentuk model bisnis, daya saing, dan prospek jangka panjang perusahaan. Pilar ketiga dalam IFRS S1 adalah risk management, yang menekankan proses perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keberlanjutan. Berdasarkan laporan PT Chandra Asri, risiko ESG telah diintegrasikan ke dalam Enterprise Risk Management sejak 2020. Pada tahun 2022, perseroan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dengan mengembangkan penilaian risiko iklim berbasis TCFD. Penilaian ini mencakup risiko fisik, seperti cuaca ekstrim dan kelangkaan air, serta risiko transisi, seperti perubahan regulasi, teknologi, dan preferensi pasar menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko keberlanjutan PT Chandra Asri telah selaras dengan prinsip IFRS S1, yaitu risiko keberlanjutan dikelola secara terintegrasi dan berdampak langsung pada keputusan bisnis. Pilar terakhir adalah metrics and targets, yaitu indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja keberlanjutan dan kemajuan pencapaian target. Dalam laporan PT Chandra Asri, berbagai metrik kuantitatif telah diungkapkan secara konsisten. Dari sisi lingkungan, perusahaan mengukur emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah dan air.
Salah satu program unggulan adalah pemanfaatan sampah plastik untuk aspal jalan, yang menunjukkan pendekatan ekonomi sirkular. Pada bagian ini, kami akan membahas hasil analisis kesiapan PT Chandra Asri Pacific Tbk dalam mengimplementasikan IFRS S2 atau PSPK 2. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari Sustainability Report tahun 2024 dan difokuskan pada pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. IFRS S2 merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang secara khusus berfokus pada isu perubahan iklim. Standar ini menekankan pentingnya transparansi perusahaan dalam mengungkapkan bagaimana perubahan iklim memengaruhi strategi, pengelolaan risiko, serta kinerja perusahaan. Melalui 4 pilar utama, yaitu governance, strategi, risk management, dan metrics and targets. Metodologi analisis dilakukan dengan mencocokkan setiap klausul pengungkapan dalam PSPK 2 dengan informasi yang disajikan dalam Sustainability Report perusahaan. Selanjutnya, setiap aspek dinilai tingkat kesiapannya apakah sudah diungkapkan secara lengkap, sebagian, atau belum diungkapkan. Pada aspek strategi, perusahaan telah mengungkapkan berbagai inisiatif untuk merespons perubahan iklim, seperti strategi dekarbonisasi, efisiensi energi, dan pengembangan energi terbarukan. Strategi ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko iklim, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan dampak keuangan dan proyeksi bisnis jangka panjang. Dalam hal manajemen risiko, Chandra Asri telah mengidentifikasi risiko perubahan iklim sebagai bagian dari isu material perusahaan. Berbagai langkah mitigasi dan adaptasi telah dilakukan. Namun, laporan belum secara eksplisit memisahkan risiko iklim fisik dan risiko transisi, serta belum menjelaskan metode penilaian risiko secara kuantitatif. Aspek metrics and targets merupakan bagian terkuat dari kesiapan IFRS S2 PT Chandra Asri. Perusahaan telah mengungkapkan data emisi Scope 1 dan Scope 2 secara kuantitatif, serta telah diverifikasi oleh pihak independen. Meskipun demikian, pengungkapan emisi Scope 3 dan keterkaitan langsung dengan dampak keuangan masih perlu ditingkatkan. Dari sisi governance, PT Chandra Asri telah menunjukkan adanya pengawasan terhadap isu perubahan iklim oleh manajemen dan direksi. Isu iklim juga telah diintegrasikan ke dalam kebijakan keberlanjutan perusahaan. Namun, pengungkapan terkait peran spesifik Dewan dalam pengambilan keputusan iklim masih bersifat umum dan belum sepenuhnya rinci sesuai dengan IFRS S2. Berdasarkan hasil analisis, PT Chandra Asri Pacific Tbk memiliki tingkat kesiapan implementasi IFRS S2 pada level sedang menuju tinggi. Perusahaan telah memiliki fondasi yang kuat pada pengungkapan data iklim, namun masih perlu meningkatkan kedalaman analisis risiko iklim, pengungkapan emisi Scope 3, serta keterkaitan antara isu iklim dan kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan pada aspek tata kelola, sosial, serta metrik dan target telah dilakukan dengan cukup lengkap. Namun, integrasi risiko iklim terhadap dampak keuangan dan pengungkapan emisi